Oke, sekarang bagaimana cara mengerjakannya, Bapak Ibu? Ada satu rule yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu ya. Jadi peserta dari pendamping UMKM ini sangat beragam dan tidak semuanya familiar dengan laporan keuangan. Oke, tidak semuanya familiar dengan laporan keuangan. Bahkan mungkin ada beberapa yang baru melihat kali ini laporan keuangan itu seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga kita buatkan sebuah format pembuatan laporan keuangan yang sangat-sangat sederhana, ya, yang sangat-sangat sederhana sehingga semuanya peserta itu bisa mengikuti, sehingga semua peserta itu bisa ikut mengerjakan dan sehingga semua peserta itu bisa membuat laporan keuangan untuk UMKM dampingannya. Ya, kalau misalnya kita belajar akuntansi di kuliah itu berapa semester gitu ya, sedangkan kita ini hanya beberapa hari dan beberapa jam kita sudah harus bisa membuatkan laporan keuangan dari UMKM dampingan kita. Maka dibuatkanlah sebuah format yang sangat-sangat sederhana, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikutinya. Ya, inilah formatnya. Nah, kalau dilihat di sini ada warna-warni kayak pelangi ya, warna-warni. Ada satu rule di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa yang warna kuning itu adalah yang diisi manual. Maksudnya diisi manual itu apa? Diisi manual oleh kita. Ya, diisi manual oleh kita. Nah, yang di luar selain warna kuning ya, itu adalah rumus. Sehingga Bapak Ibu jangan mengutak-ngutiknya. Kalau Bapak Ibu tidak familiar dengan Excel dan Bapak Ibu tidak familiar dengan laporan keuangan. Kecuali mungkin Bapak Ibu udah familiar, ya mungkin ada yang di sini adalah akuntan gitu ya, atau yang mungkin jurusan akuntansi gitu, dan sudah familiar, sudah membaca bahwa oh format Excel-nya seperti ini dan saya bisa, itu boleh ya, itu silakan aja dirubah-rubah karena juga peserta kami yang memang familiar dengan keuangan itu juga merubah-rubah dari format yang ada yang kami berikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak familiar, maka jangan coba-coba merubah rumus-rumus yang di luar warna kuning. Ya, jadi warna kuning itu hanya yang diisi manual itu warna kuning, yang di luar warna kuning itu adalah rumus. Kecuali nanti ada instruksi dari kita, instruksi dari saya atau ada instruksi dari Pak Samsi bahwa itu boleh dirubah, baru boleh dirubah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi itu yang di warna kuning. Oke, nah selain warna kuning ya, selain warna kuning itu ada warna hijau, ada warna ungu, kemudian ada warna biru dan ada warna abu-abu. Itu adalah menunjukkan bahwa kalau yang warnanya sama, maka angkanya harus sama. Oke, misalnya contoh di sini ada warna hijau, maka angkanya harus sama di sini antara warna hijau dengan warna hijau. Angkanya harus sama antara warna ungu dengan warna ungu. Kalau orang yang familiar dengan keuangan pasti udah tahu yang dimaksud itu apa. Harus sama antara hijau dengan hijau. Ya, kalau di neraca itu, kalau istilahnya di akuntansi itu adalah harus balance atau harus seimbang. Jadi angkanya harus sama antara total aset ya yang hijau dengan total kewajiban dan modal yang hijau juga. Gitu ya. Yang warna ungu juga sama, harus warnanya sama dengan warna ungu. Nah, ada juga yang warna biru di sini. Sebentar, saya nggak bisa nyoret-nyoret ya kalau di sini ya. Di sini ada warna biru muda dan juga ada warna abu-abu. Itu juga warnanya harus sama dengan warna biru muda dan warna abu-abu. Dan di mana ada warna biru muda dan warna abu-abu, adanya di bawah. Bu Rahma bisa geser ke bawah. Oke. Oke. Bu Rahma bisa geser ke bawah, diturunkan Excel-nya ke bawah. Oke. Terus lagi, sedikit lagi. Oh, nah di situ ada warna biru dan juga warna abu-abu. Artinya warna biru, kelewatan Bu, yang laba rugi ke atas Bu. Ya, di situ ada warna biru ya. Di situ ada warna biru muda dan juga di situ ada warna abu-abu. Artinya warna biru muda ini adalah laba bersih dari laporan laba rugi tahun 2021 antara Januari sampai dengan Desember 2021. Laba bersihnya ini dilambangkan dengan warna biru muda. Kemudian yang warna abu-abu itu adalah laba bersih sebelum pajak ya dari laporan keuangan tahun 2022 dari mulai Januari sampai dengan sampai dengan Juni tahun 2022. Oke, sehingga warna biru dan warna abu-abu ini angkanya harus nanti dimasukkan ke atas tadi. Bu Rama balik lagi ke atas. Bu Rama balik lagi ke atas sehingga karena warnanya sama biru maka angkanya harus sama. Ya, angkanya harus sama.
Dan jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu tidak merubah-rubah rumusnya, maka ini otomatis akan tertulis nanti. Laba ruginya yang warna biru akan sama, abu-abu akan sama. Ini hanya sebagai pengecek aja. Kalau misalnya di warna yang harusnya angkanya sama atau warnanya sama itu ternyata angkanya beda, maka pasti ada yang salah dan rumusnya mungkin pasti ada yang berubah. Itu sebagai pengecek aja. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus membuat dua laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca ini yang sekarang ada di depan Bapak Ibu. Oke. Dan yang kedua adalah laba rugi yang ada di bawah yang tadi. Oke, Bu Rama agak ke bawah, geser ke bawah. Nah, laba rugi ini ya, ini adalah laporan laba rugi yang tadi di atas itu adalah laporan keuangan neraca. Oke, nah yang kita buat dulu adalah laporan laba rugi, Bapak Ibu. Jadi yang prosesnya untuk membuat laporan keuangan itu adalah pertama kita harus membuat laporan laba rugi dulu, baru nanti setelah itu kita membuat laporan keuangan, laporan neraca. Oke, karena data ada di laporan laba rugi, yaitu laba bersih tadi, nanti akan dimasukkan ke neraca. Gitu ya. Nah, yang kita masukkan di sini adalah, di sini ada 3 kolom, ya, ada 3 kolom. Saya nggak bisa nyeret-nyeret sih ya di sini ya. Sebentar, saya cari dulu, nggak bisa. Bisa nyeret. Di sini ada 3 kolom ya. Jadi yang pertama adalah Januari sampai dengan Desember 2021, ya. Terus yang kedua adalah ada rata-rata per bulan. Terus kemudian yang berikutnya adalah ada Januari sampai dengan Juni 2022. Nah, cara pengisiannya di sini adalah Bapak Ibu, data-data keuangan yang dimasukkan di sini adalah data-data tahun 2022 dan basisnya adalah per bulan. Oke, jadi data tahun 2022 yang dimasukkan ke sini, kemudian basisnya adalah per bulan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan data harian misalnya, karena penjualannya UMKM adalah harian, maka nanti dikali 30. Ya, misalnya per hari penjualannya, misalnya omset ya, per hari omsetnya tukang bakso misalnya gitu, per hari omsetnya tukang bakso adalah sekitar 1 juta misalnya gitu ya, atau 500.000 per hari. Maka nanti dikali aja 30. Maka dapat data rata-rata per bulan. Kalau misalnya seperti peternakan atau misalnya seperti perkebunan, itu kan tidak tiap bulan dia ada omset ya. Misalnya dia omsetnya per 3 bulan. Maka dibagi rata-rata menjadi per bulan. Misalnya dia baru dapat omset per 3 bulan, maka 3 itu nanti dibagi rata-rata bagi 3. Maka dapat dia rata-rata per bulan. Itu ya untuk omset. Jadi data yang dimasukkan di sini adalah data rata-rata per bulan tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 itu hanya sebagai data pembanding saja. Gitu ya. Jadi nanti ini data tahun 2022 ini yang dipakai seterusnya sampai dengan UK terakhir. Gitu ya. Jadi pastikan data yang didapatkan itu valid tahun 2022. Oke, dan rata-ratanya per bulan. Baik itu untuk omset, untuk HPP maupun untuk biaya operasionalnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya untuk mengerjakan laporan laba rugi ini? Bagaimana cara pengerjaannya? Mudah aja, kita jangan terlalu rumit ya. Kita geser ke kanan, Bu Rahma. Ada beberapa kolom yang harus kita isi dan ini sebenarnya data-data ini sudah ada dan dimasukkan di Word tadi ya. Bu Rahma geser ke kanan. Oke, agak slow penjelasannya. Iya, soalnya waktunya mepet. Nanti dijelaskan dulu semuanya, baru setelah itu nanti kalau ada yang bertanya boleh deh, gitu. Karena waktunya mepet. Bayangin ini jelasin berapa semester, Pak Samsi harus jelasin berapa menit. Iya, iya. Dan nggak tanggung jawab ya kalau ketagihan nanti habis jam makan siang jangan ada yang minta tambahan waktu ya. Oke. Kayaknya nambah nih, Pak. Udah mulai keriting ini. Udah mulai keriting. Belum diisi angkanya kalau udah keriting. Ini belum diisi angkanya loh. Jam konsultasinya aja ditambah, Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi tadi sebelum nanti mengisi angka-angka. Jadi ada 2 laporan keuangan yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah neraca, kemudian laba rugi. Untuk mengerjakan laporan keuangan, pertama adalah mengerjakan laporan laba rugi dulu. Oke, untuk mengerjakan laporan laba rugi, maka data-data yang dimasukkan adalah data-data per bulan. Tahun 2022. Oke, tahun 2022 data-data per bulan. Jadi omset per bulan, HPP per bulan, biaya operasional per bulan tahun 2022. Oke. Itu ya.
Nah, sekarang gimana kita cara mengisinya? Nah, Bu Rahma agak turun ke bawah. Bu Rahma agak turun ke bawah. Yes. Nah, di sini kita ada kolom-kolom. Di kolom MNOPQR, ya. Di kolom MNOPQR, ya. Di sini ada tabel-tabel yang Bapak Ibu harus isi. Ini tabelnya basisnya dari Word tadi ya. Kan Bu Rahma tadi udah ngisi di Word. Jadi ada gaji pegawai, ada pemasaran, ya, ada penjualan, ada omset, kemudian Mohon ada maaf, Pak. HPP. Izin Ya. bertanya. Seandainya untuk penggolongan sumber daya manusia ini tidak hanya pegawai dan pengelola, atau maksudnya itu struktur kerjanya itu ada penanggung jawab, direktur, dan ini ditambahinnya gimana ya Pak ya? Diinsert Diinsert aja aja, Pak. barisnya. Maksudnya kan ini Diinsert kan aja karena barisnya. ini udah ada formula Excel-nya. Gini Ya. aja. Kalau misalnya pengelola itu masuknya ke direktur, Pak. Kalau misalnya di bawah direktur itu masuknya ke pegawai. Nanti diambil rata-rata aja. Misalnya gaji totalnya berapa, nanti diambil rata-rata per orangnya berapa. Atau kalau mau dirinci juga boleh diinsert ditambah baris saja, Pak. Tapi nanti nambah lagi di itunya, Pak, di laporan laba ruginya nambah lagi deh. Iya, maksudnya Nah, di itu. laporan laba ruginya otomatis nambah jadinya. Harus Dikelompokkan nambah. aja, Pak. Memang kita hanya kelompokkan pegawai dan pengelola. Manajemen masuk ke pengelola, pegawai ya pegawai. Betul. Oh ya, baik, Jadi baik, kalau baik. misalnya direktur dan penanggung jawab itu masuknya ke pengelola, nanti dihitung aja secara keseluruhan totalnya berapa, kemudian dibagi rata-rata, jadi jatuhnya per orang berapa, Pak, per bulan. Begitu juga kalau yang pegawai itu direktur ke bawah, jadi manajer itu masuknya ke pegawai sampai ke staff gitu ya. Nah, itu dihitung totalnya terus dibagi berapa. Contohnya misalnya ada 5 orang tuh, ada 5 orang. Total gajinya per bulan 5 orang itu misalnya 10 juta ya, contohnya 10 juta. Berarti ya 10 bagi 5 per orangnya berapa? 1 juta ya berarti. 10 bagi 5 2 juta ya. Berarti 2 juta. Gitu, 2 Tanya juta per sedikit. orang. Kalau seandainya itu part time, Ya. Ini kalau yang mau tanya raise hand aja ya, jadi nggak tabrakan. Takutnya tabrakan nggak enak. Ya Bu Nedia, silakan. Iya Pak, mohon izin mau tanya Pak, boleh nggak diulang yang pas Yang mana? analisa, kan di sini disertakan kalau misalnya dia dimasukkan per bulan, berarti kita ngitungnya masing-masing Oh, putus-putus dari. Putus-putus gimana? Masing-masing Kalau, kan, iya Pak, jadi gini Pak, jadi kan tadi arahannya untuk dihitung per bulan, ya, berdasarkan per bulan. Jadi untuk tahun 2022 itu ya, kita ngitungnya ada 7 bulan gitu Mas, maksudnya. Ya, 6 bulan. Begitu juga untuk sampai dengan Juni. 7 bulan sampai dengan Juli ya, sampai dengan Juli. 7 bulan nanti terus dibagi rata-rata, jatuhnya per bulan berapa? Gitu Bu Nedia, udah jelas? Jadi ngitungnya rata-rata, jadi di total dulu terus dibagi Ya, 6 di total ya dulu maksudnya. terus dibagi 7 sampai Juli. Dibagi 7. Oh iya. Begitu juga Ya. 2021 berarti dia dibagi 12 enggak, ya. Kalau 2021 terus dimasukkan enggak. Kalau 2021 ke kolomnya masing-masing. Kalau 2021 enggak, 2021 langsung aja, langsung 1 tahun. Oh, berarti bukan dari bulan Juli ya, langsung setahun ya. Yang dibagi rata-rata per bulan hanya bukan di yang situ Bu Rahma, isinya di yang kuning, inget. Di yang kuning itu rumusnya hilang. Oke, Bu Nedia udah jelas ya. Sekarang Bu Faida. Silakan Bu Faida. Ini Pak, itu berarti untuk ngisi produknya apakah semua jenis produknya diisi atau cukup hanya satu? Resen dulu Pak, resen dulu kalau yang mau nanya ya. Bu Faida silakan Bu. ya, saya mempunyai kepentingan sama pegawai tambahan ya. Jadi nggak tetap. Itu nanti kalau nilainya kecil gimana? Jadi terkadang ada pegawai tetap, ada pegawai yang kontrak gitu. Jadi nanti kalau itu nilainya kecil, misalnya kan dia cuma kerja misalnya 1 minggu gitu dalam 1 bulan. Ya. Jadi jumlah pegawainya tetap dihitung rata-rata aja Bu. Tetap dihitung rata-rata Bu. Itu untuk menunjukkan nilai apa ya Pak? Nanti kan nilai rata-ratanya kan kecil sekali. Soalnya pegawainya kan juga banyak, tapi dia harian. Iya, ya jadi Nggak ini apa-apa. untuk nggak apa-apa Bu. Dihitung rata-rata aja tetap.
Enggak, Jadi misalnya maksudnya kalau itu harian, menunjukkan nilai apa itu? nilai gaji Bu, untuk Enggak, kalau untuk nilainya menunjukkan besar, kalau nilainya kenapa? besar kan otomatis berarti kan terpenuhi UMKM gitu ya. Tapi kalau dia kan Oh enggak pegawainya menunjukkan banyak, itu Bu. Ini untuk menunjukkan biaya operasional ini berapa keluarnya untuk oh gaji. cuma biaya operasional. Ya, makasih. Ya. Oke, Pak Saiban silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullah. Ya Pak. Melihat di tampilan laporan keuangan rata sama di rugi laba, itu bersifat komparatif ya Pak, antara ini kan perbandingan di laporan akhir 2021 sampai progres di Juli 2022. Yes. Ya, terus yang jadi pertanyaan kami, yang menjadi item penilaian di keuangan perusahaan tertentu itu dipakai Julinya atau mengacu di akhir Desember, Pak? Yang dipakai datanya nanti untuk yang seterusnya itu adalah tahun 2022 Pak, yang laba rugi berjalan Pak, laporan keuangan berjalan. Tahun 2022 Pak yang dipakai Pak datanya Pak. 2021 hanya pembanding aja. Iya. Oke. Habis Ya, Pak ya. waktunya kalau jawab pertanyaan. Ya, terima Oke. kasih. Pertanyaan selesai dulu ya. Kita lanjut dulu nih sebentar. Oke Bu, isi ya. Udah nih, Ibu udah isi konveksi seragam, udah isi ya, omset per bulan. Nanti jawab pertanyaannya berikutnya. Oke, sekarang HPP-nya Bu, diisi Bu. Bahan baku utama yang tadi udah diisi di Word, silahkan diisi. Untuk bahan baku utama sama bahan penolong. Silakan. Nah, sambil Bu Rama ngisi, jawab pertanyaan lagi. Pak Wilson, silakan Pak. Labanya kok beda ya sama yang tadi Ibu? Labanya 60 juta Yang ya, konveksi labanya. kayaknya belum, konveksi Oke. belum ada tadi kayaknya Pak. Omset udah tadi, cuman dimasukin angka perkiraan. Angka perkiraan. Ya udah nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Masih perkiraan kayaknya nih Pak. Ya. Masih perkiraan. Oke, HPP-nya masukin Bu, bahan baku utama sama bahan penolong. Pak Wilson, silakan Pak Wilson. Ada yang mau tanyakan? Iya Pak, mohon izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya terkait presentasi ini Pak. Kira-kira kapan lagi kita bisa presentasi? Dan tadi saya dengar itu akan diseleksi 100 orang ya? Ya, 100 orang akan diseleksi, betul. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan ya Pak? Setiap pelatihan pasti ada waktu untuk presentasi Pak. Setiap pelatihan. Oke, Pak Wilson. Berarti setiap pelatihan itu ada kesempatan untuk melakukan presentasi? Ya, betul. Oh iya Pak, ya baik. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nevi, silakan Bu Nevi. Saya yang mau bertanya begini Pak. Ketika kita menjadi pendamping, ini pengrajin ukiran Pak. Nah, sementara dia bukan berbentuk belum besar, tapi ketika memang produksinya dengan harga produksi itu lumayan besar. Nah, ketika kita membuat neraca dan laba rugi, apakah bisa kita buat secara sederhana Pak? Karena mungkin pegawai belum ada. Bisa Bu, ini udah sederhana banget Bu, ini yang kita buat nih. Bisa Bu, pakai aja format ini. Ini udah sederhana banget yang kita buatin. Walaupun hanya karyawannya dia sendiri atau mungkin berdua paling tidak gitu loh Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau karyawannya cuma berdua, tulis aja berdua. Tidak mempengaruhi. Nggak pengaruh. Tanya ya. Pak. Anggap saja mereka ini. Tanya ya. Pak. Ya izin nanya Pak. Yang nanya yang resen ya, biar nggak tabrakan. Iya. Ini terkait dengan untuk bahan penolong. Oke, Pak Andri. Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, baik. Makasih Pak. Saya mau nanya kalau untuk UMKM yang sifatnya jasa, yang saya dampingi kan untuk fotografi ini. Ini gimana ya untuk ininya? Untuk bahan bakunya ya, cari yang bahan baku yang habis pakai Pak. Contoh misalnya kalau fotografi itu, kalau misalnya dia ngasih suka ada flash disk,
Nah, flash disk itu bahan baku utama. Ya, atau misalnya ada disk yang lingkaran itu ya, disknya itu bisa bahan baku utama. Terus kalau misalnya perlu di print, nah ngeprintnya itu adalah kertasnya itu bisa jadi bahan baku utama. Printernya itu butuh tinta itu bisa jadi bahan baku gitu. Kalau tinta dengan kertas itu kan dari studio ya, itu gimana ya? Ya itu itu nggak perlu, itu maksudnya gini berarti ngeprintnya berarti biaya ngeprint. Oh baik. Nah biaya ngeprint maksudnya. Baik, makasih Pak. Ya oke Bu Sandy. Ya terima kasih Pak Arif. Ini kalau yang untuk pengisian harga per unit yang pemasaran dan penjualan, ini kan saya jasa yang mau saya damping ini kan jasa laundry kiloan ya. Harganya itu kan tergantung berapa kilo laundrynya. Misalkan kiloannya itu yang di laundry itu 2,3 kilo. Berarti yang dia harganya itu 23.000. Nah, ini jadi isinya bagaimana ya kalau harga per unit? Jadi kan tergantung dari berapa kilo laundry itu dia jual gitu atau dia kerja. Kalau laundry itu kan bahan baku utamanya kan sabun, Bu. Ya. Enggak, ini yang atau dia maklun. Enggak maklun kan? Bukan dia ngelondriin ke orang terus dia jual lagi, enggak gitu kan? Enggak. Jadi dia laundry sendiri gitu. Dia laundry sendiri kan? Ini yang mau saya tanya yang mengenai pengisian pemasaran penjualan. Oh, pemasaran. Iya, pemasaran. Sorry, saya pikir bahan baku utama. Iya. Per bulannya. Kan ini kan ada kolom volume, kemudian dalam kurung unit, kemudian harga per unit. Nah, ini ngisinya gimana? Kalau untuk harganya, Ibu isi aja misalnya per kilo berapa jatuhnya. Nah, dia omset per bulan itu berapa kilo, Bu? Laundry-nya itu dalam 1 bulan. Jadi ditotalin ya? Totalin aja, tetap per bulan. Berapa kilo? 1 bulannya berapa? Ya. Misalnya 1 bulan itu misalnya 100 kilo. Nah, per kilonya berapa? Misalnya per kilonya tadi 5.000, ya berarti 5.000 kali 100 kan gitu omset. Ya, jadi dia tuh matokin harganya sesuai berapa kilogram laundry-nya itu. Misalkan kalau misalkan 2 kilo gitu kan 2,3 misalkan ya. Nah, itu dia patokin harga, taruh harganya itu 23.000. Jadi sesuai dengan berapa kilo. Ya berarti kan per kilo kan harganya kan? Ya, harganya per kilo. Ya berarti di total aja. Jadi misalnya 1 bulan omsetnya adalah 100 kilo atau 200 kilo. Ya udah 200 nanti per kilonya berapa gitu. Oke, udah, makasih. Oke, stop dulu pertanyaan, kita lanjut ya karena udah selesai ngisinya. Oke, Bu Rahma ini bisa digedein nggak nih displaynya nih? Displaynya bisa digedein nggak? Halo Pak, boleh tanya? Bentar, ini banyak yang resen soalnya, nanti ya lanjut dulu ya. Biar selesai kita waktunya. Udah 11.40. Oke, udah ya. Nah, ketika udah ngisi HPP, ya, ketika udah mengisi HPP, maka Ibu geser ke kiri, di laporan laba rugi itu sudah terisi. Ya, beberapa kolomnya itu sudah terisi. Ke laporan laba rugi, Bu, geser ke kiri. Ah, ini kita lihat ya, di laporan laba rugi. Bu, ke atas lagi, Bu. Lagi, yang laporan laba rugi. Terus, Bu, ke atas, Bu. Oh, udah. Udah ya? Oh, di saya telat. Di saya delay berarti. Oke, udah ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di sini terlihat sudah terisi kolom rata-rata per bulan. Tadi Bu Rahma mengisi omset total adalah 139.750.000 ya, 139.750.000. Kemudian ini ada yang nggak logis sih sebetulnya angkanya, tapi nanti ya. Ya HPP-nya kecil banget. Logis enggaknya nanti, tapi ini kita lihat dulu hasil pengisian yang kolom kanan tadi itu masuknya kemana sih gitu ya. Nah ini kita lihat tadi yang diisi oleh Ibu Rahma di kanan tadi langsung terisi di yang kolom E ya. Bapak Ibu lihat yang di kolom E yang bukan yang warna kuning ya. Yang bukan warna kuning itu langsung terisi itu. Untuk penjualan 139.750. Kemudian Bapak Ibu yang tidak presentasi mohon di mute.
speakernya. Oke, kemudian HPP-nya terisi 8590.000 ya. Kemudian keluar tuh laba kotornya. Jadi laba kotor itu adalah pengurangan dari penjualan dikurangin HPP. Itu keluar keluar laba kotor. Ya, laba kotornya adalah 131.160.000 atau 131.160.000. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi di Word Bu Rahma didetekan oleh Pak Samsi rumus margin kotor. Nah, di sini rumus margin kotor itu sudah kita hitungkan, yaitu di kolom J57. Bu Rahma bisa diklik di J57, bisa teman-teman yang lain jadi tahu. J57. J57 aja, jangan semuanya satu. Yang J57. Nah, itu yang angka 93,85. Oke, jadi margin kotor di sini yang Ibu Rahma masukkan, margin kotornya adalah 93,85%. Walaupun ini angka yang tidak logis. Nanti tidak logisnya dijelaskan belakangan. Oke, tapi angkanya sudah keluar, yaitu 93,85%. Nah, untuk margin bersih itu belum bisa kita tentukan karena masih ada beberapa pengisian untuk biaya operasional yang harus kita isi. Oke, tapi margin bersih sementara sudah keluar angkanya yang di bawah itu 191,06, tapi belum final karena biaya operasionalnya belum diisi oleh Bu Rahma. Oke, nah sekarang Bu Rahma silakan isi biaya operasional yang di kolom E49, E50, E51. Yaitu biaya transportasi, biaya telepon, kuota data, listrik, air, biaya ATK per bulan. Per bulan ya, biaya transportasi itu biaya bensin. Biaya bensin per bulan berapa? Kemudian telepon, kuota data tuh ya mungkin ada pulsa handphone, ada wifi, atau listrik, atau air per bulan berapa totalnya. Terus biaya ATK per bulan berapa? Oke. Nah, sewa tempat usaha. Sewa tempat usaha di sini ada dua jenis ya, Bapak Ibu. Jadi sewa tempat usaha atau usahanya itu punya sendiri. Jadi ada dua kriteria di sini ya. Kalau usahanya itu di tempat sendiri atau di rumah sendiri atau di tempat milik sendiri gitu ya, maka dia bisa dihitung sewa atau bisa dihitung itu adalah aset milik sendiri. Kalau misalnya dihitung aset milik sendiri, maka nanti cara menghitungnya adalah kita mengisi di neraca dulu, di aset tetap. Ya, baru kita nanti bisa mengisi nanti biaya penyusutannya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya sewa tempat usaha, maka dihitung sewa tempat usaha per bulannya berapa. Oke ya, sewa tempat usaha per bulannya berapa. Kalau dia sewa, tapi kalau dia milik sendiri, maka bisa dihitung dia sebagai sewa, atau bisa dihitung dia sebagai milik sendiri. Kalau dia dihitung sebagai milik sendiri, jangan diisi sewa tempat usahanya, tapi nanti kita hitung sebagai aset tetap di neraca, kemudian nanti dihitung penyusutannya, beban penyusutannya berapa. Oke, agak sedikit pusing, nggak apa-apa, nanti juga lama-lama ngerti kalau sudah mengerjakan. Oke, nah sekarang untuk kasus Bu Rahma, ini UMKM-nya sewa tempat atau milik sendiri, atau usahanya di tempat sendiri. Bu Rahma? Di tempat sendiri. Oke, kalau di tempat sendiri, ya berarti nanti kita hitung sebagai aset dan nanti mengisinya adalah di neraca untuk menghitung aset tetap dan menghitung biaya penyusutannya, beban penyusutannya. Oke, berarti sewa tempat usaha dilewat dulu Bu Rahma, langsung diisi di line-line dan promosi yang kuning-kuning di bawah. Nah, akun line-line dan promosi ini adalah biaya-biaya yang tidak ada di atas, yaitu bukan gaji pegawai, bukan biaya transportasi, bukan biaya telepon, kuota data, listrik, air, bukan ATK, tapi dia biayanya tetap keluar. Contohnya apa? Biaya maintenance, ya maintenance kendaraan, maintenance rumah, terus kemudian biaya servis kendaraan tadi ya, mungkin biaya ada RT RW, biaya kebersihan, terus kemudian ada biaya promosi berapa, gitu ya. Oke, misalnya diisi di sini 2.500.000.
Oke ya, sampai di sini kita buka pertanyaan dulu, biar nggak ketinggalan yang lain. Pak Agung, silakan Pak Agung. Ada yang ingin tanyakan Pak Agung? Oh, iya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin bertanya terkait yang tadi pengisian pegawai dan pengelola. Kalau UMKM-nya di sini yang didampingkan adalah petani, seorang petani yang ibaratnya pegawainya itu juga buruh tani. Yang pertama itu untuk gaji per bulannya bagaimana. Terus yang kedua di bidang pengelola, pengelolanya itu adalah pemilik daripada pertanian itu sendiri dan pengelolanya itu ibaratnya menerima labanya kan sesuai dari hasil panennya dia. Nah itu nanti gaji per bulannya bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau misalnya untuk gaji pegawai dihitungnya tetap rata-rata Pak. Jadi misalnya untuk buruh ya, untuk yang buruh tani tadi dibayarnya per apa dia? Biasanya dibayarnya kan per hari ya. Nah kalau biayanya dibayar per hari, maka nanti dikalikan hari kerjanya itu per bulan berapa? Misalnya dikali 30. Gitu. Nanti dikalikan aja 30, maka itu nanti jatuh biaya untuk pegawainya per bulan. Tetap hitungannya adalah per bulan ya. Tapi kalau hitungannya adalah misalnya tidak tiap bulan, misalnya per 3 bulan sekali, maka dihitung rata-rata per 3 bulan itu jadi rata-rata per bulan, Pak. Gitu ya. Jadi misalnya dihitung dia digaji tiap 3 bulan sekali gitu, maka dibagi 3, maka rata-rata jatuhnya per bulan berapa? Gitu ya. Nah, kalau untuk pengelola itu tetap harus dihitung gajinya, Pak. Nah, ini yang memang salah satu kelemahan UMKM kita. Ya, jadi si pengelola, pemilik itu karena merasa dia memiliki usaha itu, maka dia tidak digaji. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu sebagai pendamping itu bisa menyarankan kepada UMKM dampingannya, Anda sebagai pengelola, sebagai pemilik itu tetap harus digaji juga, gitu. Jangan ngambil dari laba. Gitu ya. Jadi tetap diperhitungkan aja sebagai gaji, masukin ke situ, dihitung aja rata-rata. Misalnya tiap bulan dia ngambil berapa sih per bulannya gitu ya. Ya tanya aja tiap bulan berapa sih ngambilnya uangnya dari usaha ini. Misalnya taruhlah per bulan rata-rata 5 juta, ya udah masukin aja 5 juta. Gitu. Itu Pak Agung. Baik, Pak Arif, terima kasih. Ya. Oke, Bu Balkis, silakan Bu Balkis. Ya, selamat siang Pak Arif. Saya mau tanya, ini saya kan sebagai pendamping PPH juga di daerah Bogor. Terus juga ada kebetulan tuh pelaku usaha di sini tuh yang produksinya tuh jadi macam-macam produknya. Misalkan produk roti itu dia macam-macam produk rotinya, jenis produknya. Terus kalau misalkan ada juga yang misalkan jualannya sambal, terus jualannya bumbu, terus jualannya kue-kue juga. Nah, itu dalam perhitungan HPP-nya bagaimana ya? Pertama dari omsetnya dulu. Omsetnya itu kalau misalnya nggak terlalu banyak, dirinci aja, Bu. Tapi kalau misalnya produknya banyak, dikelompokkan. Misalnya roti coklat, banyak tipenya tuh. Jadiin satu tipe roti coklat, omsetnya berapa rata-rata. Terus kemudian ada misalnya ada roti, terus ada misalnya ada brownies. Maka dihitungnya dikelompokkan jadi gitu aja. Yang kelompok roti berapa, kelompok brownies berapa. Gitu ya. Terus kemudian nanti dari situ baru ketahuan tuh HPP-nya untuk produknya, produk bahan baku utamanya. Untuk roti bahan baku utamanya apa, dirinci. Terus kemudian untuk brownies misalnya bahan baku utamanya apa, kemudian bahan penolongnya apa. Dari situ Bu nanti baru ketahuannya. Jadi dari omsetnya dulu, dari penjualannya dulu, terus kemudian nanti baru ketahuan tuh HPP-nya dari bahan baku utamanya seperti apa. Kalau bahan baku utamanya terlalu banyak, bisa dikelompokkan, Bu. Misalnya bumbunya itu banyak banget tipenya. Masukin aja jadi satu bumbu gitu. Misalnya gitu. Bisa dikelompokkan juga, misalnya bumbu. Terus sayur-sayuran itu bisa dikelompokkan. Sayur-sayuran kelompokkan jadi satu. Itu ya, Bu ya, Bu Balkis. Oke, satu lagi Pak Wahyu ya. Pak Wahyu silakan Pak Wahyu, satu lagi sebelum kita lanjut.